Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Nur Hikmah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikabulkan setelah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa itu dan memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat beribadah di malam hari ini, di malam bulan Ramadan yang malam pertama. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu ketika datang bulan Ramadan hatinya bergembira. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita semua pada malam hari ini bergembira ria dalam menyambut Ramadan itu? Dan kalau tadi saya mengamati dari belakang, para jamaah semuanya bergembira hatinya. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kegembiraan itu karena apa? Apakah karena angin yang dingin sepoi-sepoi, atau karena masjidnya yang sekarang sudah ada AC-nya dingin, atau karena apa? Nah, ini kegembiraan ini diukur dari apa? Atau karena kita bahagia karena pada bulan Ramadan itu akan datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Ramadan itu banyak sekali kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jawabannya yang kedua, karena kita bulan Ramadan itu akan memperbanyak amalan, ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan kegembiraan ketika kita memasuki bulan Ramadan, sehingga kita ketika mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu saja akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih Masjidul Hikmah yang berbahagia, kalau kita melihat spanduk yang di depan itu, panitia yang terbentuk ini di bawah komandan Pak Kiai Wafik, itu ada 8 atau 9 kegiatan di depan itu, dan itu semua dipersiapkan untuk sarana agar kita beribadah, agar kita melaksanakan ritual tadi di bulan Ramadan itu dengan maksimal.
Sekarang tinggal kita masing-masing pribadi apakah memanfaatkan semua sarana, semua persiapan, semua persediaan yang sudah disiapkan oleh panitia itu. Misalnya besok pagi kita sudah mengkaji kitab secara rutin. Habis subuh di sini ini ada Pak Kiai lulusan Lirboyo, namanya adalah Pak Kiai Abdullah Anas, sarjana agama, magister agama, calon doktor ilmu fikih yang pertama nanti akan mengisi, sehingga kita bisa menyerap ilmunya untuk menambah kekurangan-kekurangan semua pengetahuan yang selama ini ya kita peroleh, dan itu sangat kurang menurut saya ilmu yang kita peroleh saat ini. Yang kedua, nanti akan hadir juga seorang kiai muda lulusan Lirboyo juga, namanya siapa Pak Hafik namanya yang kedua? Pak Kiai Mustafa, sarjana agama, magister agama. Jadi ini mumpuni. Kitabnya apa Pak Hafik yang dibacakan besok? Bulughul Maram atau Ihya Ulumuddin. Jadi nanti akan dikaji di situ, dan ini obatnya orang-orang yang gelisah. Jadi selama ini kita hidup di dunia ini selama setahun Ramadan yang dulu sampai sekarang, ini kehidupan ini selalu diwarnai sesuatu yang enggak pasti, dan manusia itu pasti dihinggapi oleh rasa gelisah. Karena itu satu-satunya cara menghilangkan rasa gelisah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih, sholat isya Masjid Nurul Hikmah yang berbahagia, tentu saja tadi kita sudah mendengarkan satu ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Kiai Mahbub, imam besar masjid ini. Suaranya luar biasa. Tadi saya di luar itu suaranya menggema, sangat bagus, fasih, intonasinya pas, seperti di Arab, seperti di Masjidil Haram Bapak Ibu. Rasanya kalau di luar tadi. Salah satu ayat tadi yang dibacakan Pak Kiai Mahbub adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu semua jamaah Masjid Nurul Hikmah ini bertakwa. Dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa hukum puasa itu adalah wajib, semuanya harus menjalankan. Kalau tidak, ini dosanya besar. Kecuali bagi yang tidak mampu, belum balik, anak kecil belum balik ya, kemudian ingatannya sudah tidak normal alias orang gila, ODGJ, itu tidak wajib. Tapi bagi semua yang jamaah yang sudah dewasa, yang sudah masuk balik, itu wajib. Tujuannya agar kita bertakwa. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi Bapak Ibu, puasa besok yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi punya tujuan, yaitu melatih diri kita taat kepada Allah dalam segala hal. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, nanti di malam yang selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Kiai Wafik tentang rukun puasa. Nah, saya hanya akan mengutip dua yang penting pada malam hari ini. Yang pertama adalah niat.
Niat itu harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Jadi besok itu sebelum subuh itu ada fajar, kita niat. Atau bersama-sama pada malam hari ini, nanti akan dipimpin oleh Pak Kiai Mahbub. Nah, siapa yang tidak berniat pada malam hari ini, puasanya itu tidak sah, Bapak Ibu. Sehingga kita harus berniat. Kemudian kita juga harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu nanti akan dikaji tiap pagi oleh dua kiai besar tadi, ya, yang lulusan Lirboyo tadi. Nah, saya hanya akan menjelaskan hanya dua yang saya jelaskan di malam hari ini. Yang membatalkan puasa itu, yang pertama adalah sengaja makan atau minum. Ya. Kalau lupa gimana Pak Jenal? Kalau lupa nggak apa-apa ya. Kalau lupa itu tetap sah ya. Misalnya kita minum baru 1 gelas, oh ini puasa ya. Kemudian kita berhenti, kita melanjutkan puasa lagi, itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa itu tadi makan minum. Yang kedua ini adalah muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja gimana Pak Jenal? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Ramadan yang kita jalani pada tahun ini penuh dengan keberkahan, dan semoga kita mampu menjalankan puasa ini dengan baik, dengan memperbanyak ibadah dan menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.